Halo guys, kali ini kita melihat lika-liku kehidupan berbagai nelayan di Tanjung Balai, di mana nelayan-nelayan ini memang menjadikan ikan sebagai mata pencarian mereka guys. Dan saat ini kita berada di titik panjang Tanjung Balai. Kita lagi melihat jenis-jenis perahu ataupun kapal-kapal yang berada di bawah daripada titik panjang ini guys. Dan salah satu dari perahu nelayan yang saat ini adalah perahu tongkang atau ini bukan perahu tongkang ya guys, ini sampan kota juga, tapi lumayan besar sampannya. Nah ini memang dikhususkan untuk memuat muatan yang akan dibawa ke tujuan mereka ya. Dan di samping itu juga banyak sekali sampan-sampan yang lain atau perahu-perahu yang lain yang berada di sekitaran daripada titik panjang ini guys. Kita lihat ada banyak sekali jenis kapal ataupun perahu yang berada di sini. Kita lihat di sekelilingnya ada banyak guys. Nah ini perahu-perahu besar dimana memang, nah perahu-perahu inilah yang menjadi tempat ataupun penambah pekerjaan para nelayan yang tidak memiliki perahu di daerah Tanjung Balai. Jadi nantinya masyarakat banyak yang bekerja di perahu-perahu besar ini ya guys. Dan saat perahu-perahu besar ini nantinya berangkat, maka banyak pekerja-pekerja dari warga ataupun masyarakat setempat yang biasa memang melakukan perjalanan ke laut dalam beberapa hari ke depannya, dan nantinya itulah mereka menambah income ataupun pendapatan untuk kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Nah, dan itu kita lihat sekarang ada dua perahu, dimana perahu ini adalah perahu yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dan saat ini perahu ini lagi menuju ke salah satu dari rumah mereka. Dan di antara perjalanan mereka harus melewati yang namanya kapal-kapal besar untuk menempuh rumah mereka masing-masing guys. Inilah keanekaragaman para nelayan saat mereka mencari ikan di lokasi di mana memang itu menjadi kebutuhan para masyarakat di sekitar Tanjung Balai. Inilah menjadi daya tarik untuk nelayan-nelayan. Selain mereka tidak memiliki perahu, mereka bisa bekerja di perahu-perahu besar guys. Itulah kegiatan yang selalu dilakukan oleh tiap nelayan yang berada di seputaran Tanjung Balai ini guys. Oke guys, demikian dulu review kita tentang perahu-perahu yang ada di sekelilingan Tanjung Balai ya guys. Halo guys, kali ini kita masih di tempat yang sama dan acara yang sama, di mana ada sebuah perahu nelayan yang saat ini berwarna biru. Dan kita lihat salah satu dari perahu ini cukup lambat pergerakannya, mungkin mengalami kerusakan, akan tetapi dia tetap melakukan perjalanan atau menempuh perjalanan di mana saat ini memang perahu ini seharusnya lebih cepat dari yang biasanya, tapi kali ini dia lebih melambat. Walaupun demikian dia tetap berlayar untuk menuju laut. Mungkin ada kerusakan-kerusakan kecil yang nantinya bisa diperbaiki mereka saat nanti mereka bersandar di laut tengah di sini. Dan kali ini kita lihat perbukitan atau pohon-pohon hijau mangrove yang meliputi ataupun dan kegiatan-kegiatan seperti ini memang selalu dilakukan oleh semua nelayan. Dan ini kita lihat sebuah perahu nelayan kecil, yaitu perahu penangkap ikan di daerah ini ya guys. Dan perahu ini biasa digunakan untuk memancing oleh para
para nelayan ataupun menjaring oleh para nelayan. Dan perahu ini memang perahu yang mencari ikan di seputaran sungai ini aja guys. Nah selain itu kita melihat lagi sebuah perahu yang panjang namun tidak memiliki bidang yang tinggi, dimana memang dan perahu ini memang dijadikan oleh para nelayan untuk menangkap karang biasanya guys. Dan saat ini perahu berjenis perahu dalam panjang dan bidang yang tidak terlalu besar ini memang menjadi sarana untuk para nelayan untuk mencari kerang ke pinggiran laut. Biasanya memang jenis ini cukup kencang ya guys, dan perahu yang jenis begini biasanya memang perahu yang kecepatannya memang cukup cepat karena menggunakan mesin yang cukup besar ya guys. Jadi cukup enak bagi mereka untuk melakukan perjalanan saat mereka menempuh ke laut guys. Dan selain itu ada banyak juga perahu yang lain yang tempatnya mencari kerang, juga perahu kerang yang memang biasa digunakan oleh para nelayan. Dan perahu-perahu kerang ini sering sekali menjadi ramai ataupun tempatnya ramai. Terkadang mereka bisa berangkat 10 perahu ataupun 5 perahu, dan dalam berangkatnya mereka selalu bersamaan, dan ketika nantinya di laut mereka akan saling membantu ya guys, satu dengan yang lainnya saling membantu, dimana kebutuhan daripada perahu-perahu tersebut memang dikhususkan untuk mencari kerang ke tengah laut guys. Jadi itulah memang kebersamaan sesama pelaut dalam mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Oke guys, demikian dulu review kita kali ini ya guys. Hai guys, kali ini kita melihat sebuah perahu ya guys, perahu yang lagi melintasi daerah di Setualang, tepatnya di daerah Asahan guys. Dan perahu ini saat ini lagi melakukan perjalanan untuk menuju ke laut lepas, di mana memang para nelayan di sekitaran atau seputaran di daerah Setualang ini adalah mata pencariannya nelayan guys. Jadi setiap penduduk yang ada di lokasi ini rata-rata mata pencariannya adalah nelayan, dan setiap nelayan itu ataupun setiap penduduk itu pasti setidaknya ada sebagian yang memiliki perahu ataupun kapal, dan sebagian lagi bekerja untuk kapal-kapal besar ya guys. Nah ini perahu kedua, di mana perahu ini adalah perahu kotak atau sampan kotak yang memang biasa digunakan oleh nelayan untuk mencari kerang ke laut guys. Dan perahu-perahu di daerah Tanjung Balai ini cukup beragam ya guys. Ada perahu kotak, perahu ikan teri, perahu cumi, perahu, ada bermacam perahu di sini guys. Dan setiap perahu itu memiliki lokasi dan tempat yang bisa dikatakan saat berlabuh ataupun melempar jaring, mereka akan menentukan ikan apa yang akan mereka cari saat mereka berada di laut ya guys. Dan setiap nelayan itu memang
terkadang memiliki keuntungan yang lumayan besar, dan terkadang juga bisa tidak mendapatkan hasil apapun apabila ikan di laut itu tidak terlalu banyak dapat ya guys. Namun apabila banyak yang didapat dari ikan tersebut, maka si nelayan tersebut cukup lumayan membawa hasil uang yang diperoleh dari laut tersebut guys. Jadi nelayan-nelayan ini memang bisa 1 hari 3 hari bisa mendapatkan lebih banyak uang, dan bisa juga selama berhari-hari mereka tidak mendapatkan hasil guys, dikarenakan memang lokasi itu menentukan bagaimana si nelayan harus berjuang untuk mencari ikannya guys. Oke guys, demikian dulu review kita tentang perahu di Setualang ini ya guys.